Baik, sebelumnya selamat pagi. Yang terhormat kepada Prof. Satria sebagai dosen pengampu dan teman-teman lainnya. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan studi case information search and attention to words. Next. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deran Randia dengan NPM ujung 012. Lalu ada saya sendiri, Vina Enriani dengan NPM ujung 013 dan Zatu Kiasati dengan NPM ujung 014. Next. Baik, untuk penyampaian materi pertama saya akan silakan pada rekan saya. Baik, materi yang pertama mengenai latar belakang. Dalam proses pembelian, konsumen akan mengikuti tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian, informasi, dan evaluasi alternatif. Pengenalan kebutuhan akan muncul ketika konsumen mengenali suatu masalah dan terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan. Pencarian informasi dimulai saat terjadi masalah, kemudian diselesaikan dengan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Konsumen lebih suka mengandalkan pengetahuan mereka dalam melakukan pembelian, pengetahuan terkait dengan produk sebagai isyarat ekstrinsik, dan pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Keterlibatan konsumen terhadap produk membutuhkan waktu yang singkat atau lama. Isu ini menjadi sorotan karena terdapat perbedaan karakteristik konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam proses penyelesaian masalah yang terpanjang, konsumen akan mempertimbangkan beberapa merek, mengunjungi beberapa toko, berkonsultasi kepada teman. Negara asal produk akan membentuk persepsi tertentu di benak konsumen dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian negara asal menghasilkan citra tertentu dalam persepsi pelanggan. Citra negara asal mempengaruhi perilaku konsumen sebagai isyarat ekstrinsik yang diyakini konsumen untuk membenarkan tentang kualitas produk. Ketika konsumen memiliki citra positif tentang asal-usul suatu produk, hal ini dapat menjadi faktor pendorong niat untuk membeli. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, information search and intention to purchase. Niat untuk membeli adalah apa yang Anda pikirkan Anda akan membeli. Definisi lain menyatakan bahwa niat beli adalah kesadaran seseorang untuk membeli barang. Niat membeli merupakan keputusan untuk melakukan tindakan psikologis yang menunjukkan pada tahap pencarian informasi. Individu berusaha mencari informasi produk atau jasa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada. Pencarian informasi dapat aktif atau pasif, internal atau eksternal. Pencarian informasi yang aktif dapat mencangkup kunjungan ke beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Pencarian informasi pasif dengan hanya membaca iklan di berbagai media tanpa memiliki tujuan tertentu tentang gambar produk yang diinginkan. Yang kedua ada country of origin image. Yang dimaksud dengan negara asal adalah tempat di mana barang diproduksi atau dirakit di negara tersebut. Negara asal identik dengan adanya label made in atau manufactured in. Citra negara asal menggambarkan sinyal unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam membentuk persepsi pelanggan terhadap kualitas produk di suatu negara. Konsumen memperoleh keuntungan dalam menilai produk seperti konsumen dapat mengetahui asal produk dan akan mendukung perusahaan global untuk peningkatan ekspor produk. Kemudian sebagai pedoman bagi perusahaan internasional untuk bersaing di pasar dunia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat
telah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan merek yang terkenal. Yang ketiga ada produk knowledge. Menurut Braggs 1985, yang dikutip menyebutkan bahwa produk knowledge merupakan hasil produk dari ingatan dan pengetahuan yang ada dalam pikiran seseorang. Pengetahuan produk memiliki hubungan dengan pengakuan dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Titik awal bagi pengguna untuk mengevaluasi produk terkait dengan tingkat pengetahuan. Pengetahuan produk adalah informasi yang diperoleh individu dari produk. Informasi tersebut telah menumpuk konsumen dengan pengetahuan subjektif yang tinggi dan berdampak pada perhatian konsumen yang lebih signifikan pada negara asal dalam mengevaluasi kualitas produk. Yang terakhir ada product involvement. Keterlibatan produk didefinisikan sebagai persepsi pelanggan yang abadi tentang pentingnya kategori produk berdasarkan kebutuhan yang melekat, nilai, dan kepentingan. Keterlibatan produk mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Tingkat konsumen melakukan pencarian informasi produk, jangka waktu dalam mengadopsi, tingkat sikap dan preferensi tentang produk yang mungkin ditimbulkan, dan bagaimana persepsi pelanggan terhadap berbagai alternatif dalam kategori produk yang sama dan loyalitas merek. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. H1, count of alright image berpengaruh positif terhadap pencarian informasi. H2, country of orange image berpengaruh positif terhadap niat beli. H3, produk knowledge berpengaruh positif terhadap pencarian informasi. H4, produk knowledge berpengaruh positif terhadap niat beli. H4, produk involvement tidak berpengaruh positif terhadap pencarian informasi. H4, produk involvement tidak berpengaruh positif terhadap niat beli. Next slide. Next. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dan penulis menggunakan satu data kuantitatif untuk mendapatkan data primer. Pemilihan responden menggunakan teknik judgmental sampling yang dipilih berdasarkan penilaian penulis yang mewakili populasi. Next. Selanjutnya ada hasil dari penelitian ini. Hipotesis pertama menunjukkan pengaruh citra negara asal terhadap pencarian informasi yang diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan citra negara asal terhadap pencarian informasi. Citra negara asal mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. Hal ini dikarenakan adanya informasi mengenai fitur dan sumber produk yang berasal dari negara tersebut. Juga persepsi konsumen terkait dengan karakteristik ekonomi, politik, dan budaya di negara tertentu. Citra menghasilkan seperangkat keyakinan, gagasan, dan kesan terhadap suatu objek. Hipotesis kedua menunjukkan pengaruh citra negara asal terhadap niat beli yang diterima. Citra negara asal sering digunakan sebagai isyarat konsumen eksternal dan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembelian. Konsumen akan menyimpulkan citra negara berdasarkan informasi tentang produk. Hipotesis ketiga berpengaruh pengetahuan produk terhadap pencarian informasi yang menunjukkan ditolak bahwa berbagai informasi yang diproses untuk suatu produk tidak akan mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan pembelian. Oleh karena itu,
konsumen yang memiliki produk knowledge kurang dan akan menggunakan signal tentang negara asal sebagai indikator dalam pencarian informasi produk. Next. Selanjutnya, dalam hipotesis keempat, berpengaruh pengetahuan produk terhadap niat beli menunjukkan ditolak. Tidak terdapat pengaruh signifikan produk knowledge terhadap niat beli. Temuan ini menjelaskan bahwa beberapa pengalaman dan informasi produk tidak menimbulkan motif konsumen untuk melakukan transaksi pembelian. Informasi yang tersimpan dalam ingatan konsumen tidak untuk menutupi kebutuhannya. Pada hipotesis kelima, pengaruh keterlibatan produk terhadap pencarian informasi menunjukkan diterima, sejalan dengan hasil penelitian bahwa keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencarian informasi. Ketika keterlibatan konsumen dalam produk meningkat, konsumen akan mencari lebih banyak informasi tentang produk. Pada hipotesis ke-6, pengaruh keterlibatan produk terhadap niat beli diindikasikan diterima. Temuan ini menjelaskan bahwa proses evaluasi tidak terlepas dari tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk. Stimulus membangkitkan tingkat minat pribadi konsumen dalam situasi tertentu. Keterlibatan konsumen dalam produk mempengaruhi niat beli mungkin karena faktor situasi langsung atau sementara. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini di mana kelompok kami mengambil salah satu artikel jurnal yaitu Study Case Information Search and Attention to Purchase, The Role of Country of Origin Image, Product Knowledge, and Product Involvement, di mana dari penelitian ini yaitu mengenai pengaruh citra negara asal, pengetahuan produk, dan keterlibatan produk dalam pencarian informasi dan niat untuk membeli secara kesimpulan hasil penelitian lebih-lebih lagi keterlibatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencarian informasi dan niat beli. Namun niat untuk membeli. Nah, di mana akan meningkat pengetahuan konsumen. Next slide. Next slide. Sebelumnya, apakah tadi suaranya terdengar? Iya. Iya, terdengar, Nera. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke isu dan gap dari penelitian ini, di mana ketika konsumen memiliki sedikit informasi terkait dengan produk, akan membuat produk dari negara asal tersebut secara tidak langsung kurang potensial untuk dibeli. Nah, pengetahuan produk ini tidak hanya berguna untuk pencarian informasi, tetapi pengetahuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk pembelian. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif berkesinambungan dengan akhir dari keputusan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Namun, pada data menunjukkan sebenarnya faktor yang paling besar dalam mempengaruhi yaitu pengaruh citra negara asal terhadap pencarian informasi diterima. Nah, oleh karena itu terdapat isu dan gap dalam penelitian karena beberapa data menunjukkan faktor yang berbalik dengan hasil penelitian ini. Kemudian kritisi untuk penelitian ini yaitu di mana ketika
konsumen memiliki sedikit informasi terkait dengan produk, akan membuat produk dari negara asal tersebut secara tidak langsung kurang potensial untuk dibeli. Nah, pengetahuan produk tidak hanya berguna untuk pencarian informasi, tapi pengetahuan alternatif berkesinambungan dengan akhir data menunjukkan sebenarnya faktor yang paling besar dalam mempengaruhi, yaitu pengaruh citra negara asal terhadap pencarian informasi diterima. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa dengan menyampaikan pesan chat lewat Zoom. Di sini sudah ada satu penanya. Jika teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic atau bisa menyampaikan pertanyaannya lewat pesan Zoom. Ya, silakan. Selain Ali Akbar, ada lagi yang lain? Ali Akbar, silakan disampaikan juga secara oral ya, biar terdengar. Baik, di sini izin perkenalkan diri, nama saya Ali Akbar Hussein. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 13, apa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk involvement pada produk yang kurang diminati? Terima kasih. Ya, lanjut ke Widya Astuti tadi ya. Widya. Widya Astuti, ada yang mau ditanyakan tadi? Disampaikan. Bagaimana tingkat keterlibatan produk atau produk itu mempengaruhi pencarian informasi konsumen, dan apakah produk dengan tingkat keterlibatan tinggi cenderung memicu pencarian informasi yang sendiri. Masih ada lagi yang mau tanya? Silakan. Widya Astuti tadi ada chat ya kalau nggak salah. Silakan disampaikan secara oral. Wajar.
Izin, Prof, apakah suaranya terdengar? Ya, lanjut silakan. Ya, jadi izin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaannya adalah, bagaimana tingkat keterlibatan produk atau produk involvement mempengaruhi intensitas pencarian informasi konsumen, dan apakah produk dengan tingkat keterlibatan yang tinggi cenderung memicu pencarian informasi niat membeli yang lebih intensif? Terima kasih. Oke, setelah Widya Astuti masih ada lagi pertanyaan? Silakan, ada 3. Baik, Prof, izin jawab pertanyaan Ali Akbar. Ya, udah siap ya? Udah. Pertanyaannya, untuk meningkatkan produk involvement pada produk yang kurang diminati, apa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk involvement pada produk yang kurang diminati? Menurut kelompok kami, untuk meningkatkan produk involvement pada produk yang kurang diminati, dapat menerapkan beberapa strategi, di antaranya yang pertama, meningkatkan kualitas pada nilai produk. Jadi kayak tingkatkan kualitas produk agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Atau bisa juga tambahkan fitur baru atau inovasi yang menarik untuk memberikan nilai tambah. Yang kedua itu bisa rebranding dan pengemasan ulang, seperti ubah citra merek agar lebih menarik dan relevan dengan target pasar. Yang ketiga, bisa diadakan promosi dan pemasaran yang lebih agresif dari sebelumnya, seperti kampanye iklan di media sosial. Yang keempat, bisa mengadakan event atau aktivitas yang menarik, seperti event pemasaran, juga sampling dan demonstrasi produk. Dan yang kelima, dapat mengembangkan hubungan emosional dengan konsumen. Libatkan konsumen dalam proses pengembangan produk melalui feedback dan juga survei. Dan yang terakhir, itu dapat kolaborasi
dan kemitraan. Jadi bisa kolaborasi dengan influencer, gunakan influencer untuk mempromosikan produk gitu. Dan dengan menerapkan strategi-strategi ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan konsumen terhadap produk yang sebelumnya kurang diminati. Bagaimana Ali? Baik, dapat diterima. Terima kasih, Sabtu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Astuti. Pertanyaannya itu adalah bagaimana tingkat keterlibatan produk atau produk involvement mempengaruhi intensitas pencarian informasi konsumen dan apakah produk dengan tingkat keterlibatan yang tinggi cenderung memicu pencarian informasi, niat membeli yang lebih insentif. Nah, jadi menurut kelompok kami, tingkat keterlibatan produk atau produk involvement ini tentu mempengaruhi intensitas pencarian informasi konsumen dengan cara yang signifikan, yang mana produk dengan tingkat keterlibatan yang tinggi cenderung memicu pencarian informasi yang lebih intensif karena konsumen tuh merasa lebih terlibat secara emosional dan kognitif dengan produk tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa produk itu dengan tingkat keterlibatan yang tinggi cenderung memicu pencarian informasi yang lebih insentif. Di mana yang pertama adanya resiko perceived, di mana produk dengan tingkat keterlibatan yang tinggi seringkali melibatkan resiko yang lebih besar, baik resiko finansial, emosional, atau sosial. Oleh karena itu, konsumen merasa perlu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih informasional. Nah, yang kedua yaitu kompleksitas produk, di mana produk yang lebih kompleks atau teknis seperti elektronik atau mobil seringkali memerlukan pemahaman mendalam sebelum pembelian. Nah, konsumen akan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami fitur, manfaat, dan perbandingan dengan produk lain. Karena biasanya kan kalau produk elektronik ini kayak mobil itu dia cenderung lebih mahal juga. Jadi konsumen juga tentu bakal menganalisis lebih dalam terkait produk. Nah, kemudian yang ketiga itu nilai pribadi dan kepuasan, di mana produk yang dianggap penting secara pribadi yang memenuhi kebutuhan atau keinginan khusus akan mendorong konsumen untuk melakukan pencarian informasi yang lebih mendalam. Mereka memastikan bahwa produk tersebut benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat itu keterlibatan emosional, di mana produk dengan keterlibatan emosional yang tinggi seperti produk fashion atau barang-barang mewah seringkali memicu pencarian informasi yang lebih intens karena konsumen ingin memastikan bahwa pembelian tersebut akan memberikan kepuasan emosional yang diharapkan. Nah, yang kelima itu adalah sumber informasi, di mana konsumen yang terlibat secara tinggi cenderung memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti ulasan online, rekomendasi teman atau keluarga, dan perbandingan produk di berbagai situs web. Mereka lebih cenderung mencari informasi dari berbagai sudut pandang untuk memastikan keputusan mereka didasarkan pada data yang komprehensif. Contohnya aja, kayak misalnya kita mau beli barang online gitu, pasti kita ngelihat ngelihat dulu review-review atau ratingnya gitu, terus kita ngebandingin antara web yang satu sama web yang lain dengan produk yang sama gitu. Nah, jadi kesimpulannya, produk dengan tingkat keterlibatan yang tinggi itu cenderung memicu pencarian informasi yang lebih intens karena konsumen tuh ingin memaksimalkan resiko, memahami kompleksitas produk, memenuhi nilai pribadi, dan mendapatkan kepuasan emosional. Sebaliknya, kalau produk dengan tingkat keterlibatan yang rendah itu biasanya melibatkan pencarian informasi yang lebih sedikit karena keputusan pembelian itu dianggap kurang penting atau beresiko rendah. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Widya? Apakah cukup? Iya, cukup, Dera. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya ulangi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk on-mic dan mengirimkan pertanyaannya lewat pesan Zoom.
Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Nanda Fitria. Pertanyaan Maaf, Dera, suaranya terbata-bata. Izin berkaki. Maaf, Dera, suaranya terbata-bata. Suaranya sudah terdengar jelas belum, Nanda? Sudah. Oke, ulang ya. Jadi ada satu pertanyaan dari Nanda Fitria. Pertanyaannya itu sebentar. Pertanyaannya itu, izin bertanya, menurut kalian ketika kita ingin bersaing terhadap produk yang sudah memiliki merek yang kuat, kita mengambil langkah membuat produk yang sama tapi lebih ramah lingkungan. Yang ingin saya tanya, menurut kalian seberapa berpengaruh sih green produk yang kita pasarkan terhadap niat beli konsumen? Nah, menurut kelompok kami, ketika ingin bersaing dengan produk yang sudah memiliki merek yang kuat, membuat produk yang sama tetapi lebih ramah lingkungan itu bisa menjadi strategi yang efektif. Karena terdapat beberapa alasan kenapa produk yang lebih ramah lingkungan atau green produk itu dapat mempengaruhi niat beli konsumen. Yang pertama itu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, tren konsumen, di mana ada tren konsumen yang meningkat di kalangan konsumen yang lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Konsumen itu semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan cenderung mendukung merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Kemudian ada dukungan ekologis, di mana produk yang lebih ramah lingkungan dapat menarik konsumen yang memiliki nilai-nilai ekologis dan mencari cara untuk mengurangi jejak karbon mereka. Kemudian yang kedua, kepercayaan dan loyalitas merek. Nah, kalau biasanya kalau kita pakai green product itu, pakai strategi green product itu, kita itu bisa membangun reputasi positif, di mana menawarkan produk yang ramah lingkungan dapat meningkatkan reputasi merek kita sendiri gitu, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap bumi gitu. Nah, yang mana pada akhirnya itu bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Kemudian ada diferensiasi pasar. Nah, green product ini dapat menjadi faktor diferensiasi yang kuat di pasar yang kompetitif, di mana green product bisa membuat produk kita itu menonjol di antara produk-produk yang lain yang kurang ramah lingkungan gitu. Kemudian ada regulasi dan insentif pemerintah. Nah, kepatuhan dan dukungan, di mana pemerintah di banyak negara itu semakin mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan melalui regulasi dan insentif. Menawarkan produk ramah lingkungan dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan tersebut dan mungkin mendapat manfaat tambahan seperti insentif pajak atau subsidi dari pemerintah. Kemudian yang keempat itu komunikasi dan edukasi. Nah, di mana mengkomunikasikan secara jelas dan transparan terhadap tentang manfaat lingkungan dari produk itu bisa meningkatkan niat beli konsumen, di mana konsumen itu cenderung menghargai perusahaan yang jujur dan terbuka tentang upaya keberlanjutan mereka. Kemudian ada campaign edukasi, di mana edukasi mengenai pentingnya memilih produk ramah lingkungan dapat mengubah perilaku konsumen dan meningkatkan niat beli. Nah, yang terakhir itu ada dikarenakan pengaruh sosial, di mana norma sosial konsumen itu sering dipengaruhi oleh norma sosial dan opini dari orang-orang sekitar mereka. Ketika produk ramah lingkungan ini menjadi pilihan populer di kalangan teman dan keluarga, niat beli produk tersebut juga cenderung meningkat. Dan yang terakhir itu rekomendasi dan ulasan positif, di mana produk ramah lingkungan sering mendapat ulasan positif dan rekomendasi dari konsumen yang puas yang dapat mendorong konsumen lain untuk melakukan pembelian.
Jadi, kalau kita memasarkan produk yang lebih ramah lingkungan itu dapat secara signifikan mempengaruhi niat beli konsumen, di mana banyak konsumen saat ini semakin mencari produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mereka, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi, dengan strategi komunikasi yang tepat dan komitmen yang nyata terhadap keberlanjutan, produk ramah lingkungan yang kita ciptakan itu dapat bersaing dengan merek yang sudah kuat di pasar. Karena biasanya, kalau merek yang sudah kuat di pasar itu, mereka tuh cenderung tingkat tingkat kepedulian terhadap lingkungan itu menurun, biasanya gitu. Tapi ada juga merek-merek tertentu yang mereka semakin mereka kuat di pasar, semakin mereka itu juga peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi, eee, kalau perusahaan kita udah dari awal mau nerapin green produk, ya kita harus komitmen dan untuk menciptakan, loyalitas pelanggan gitu dan reputasi yang positif gitu terhadap, merek kita itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami, bagaimana Nanda, apakah cukup? Baik, Dira, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dan semuanya sudah dijawab. Izin Prof, langsung ditutup atau bagaimana? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13. Atas perhatiannya, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Baik, tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok dari Dera, Zutu, dan Vina kaitannya dengan faktor apa sih yang mempengaruhi niat membeli dari suatu produk ya. Di antaranya adalah
maka dipengaruhi oleh pencarian informasi atau information searching ya. Jadi ini adalah menggambarkan tentang pembelian suatu produk yang berbasis kepada digital marketing ya. Jadi penjualan yang berbasis kepada marketplace ya. Jadi berbasis digital. Artinya ketika seorang konsumen dia akan membeli suatu produk, dia akan mencari informasi-informasi itu yang kita dikenal kalau dalam teknologi search engine ya atau information search gitu ya. Nah, kalau secara manual biasanya kan kita mencari mau beli suatu produk itu kita cari apalagi biasanya kalau perempuan ya atau ibu-ibu tuh ya. Jadi dari toko ke toko. Di toko ini harganya berapa sih? Di toko ini apa sih kelebihan produknya dengan produk yang sama gitu kan? Di toko ini apa sih uniqueness-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kan kalau ke pasar kan lama itu kan karena membandingkan ya tentang suatu produk sebelum dia memutuskan untuk membeli. Nah, dalam search engine atau information search ini berbasis teknologi, maka bisa dipantau sebetulnya oleh seorang produsen perilaku konsumen ketika dia mencari informasi pindah dari toko ini ke toko ini, itu bisa dipantau. Ya, makanya sekarang banyak pelatihan-pelatihan tentang data analysis atau data science ya di area teknologi untuk berbasis data. Jadi bisa dibaca gitu ya perilaku dari konsumen, kenapa dia pindah ke toko ini dan seterusnya. Ya. Dan setelah dia mencari informasi, maka salah satu faktor tadi juga yang mempengaruhi adalah ketika mencari informasi itu berasal dari mana produk itu, berasal dari negara mana yang disebut dengan country origin. Ya, jadi ketika kita akan membeli suatu produk, maka yang ada di persepsi kita sebagai konsumen bahwa produk-produk dari Amerika, dari Jepang atau Korea yang selama ini yang berbasis teknologi adalah produk-produk yang berkualitas gitu ya. Termasuk kalau dikenal misalnya kalau perempuan itu ada tas Purla, ada Hermes dan lain sebagainya karena itu adalah produk-produk yang branded yang berasal dari luar negeri ya. Jadi country origin ya, country origin dan itu mempengaruhi persepsi dari seorang calon konsumen untuk membeli suatu produk ya. Jadi country origin ini ya mempengaruhi ketika tadi disampaikan bahwa country origin image itu berpengaruh secara positif terhadap search information. Jadi ketika dia akan mencari informasi, ini produknya dari negara mana nih? Ya, berpengaruh positif. Nah, setelah dia mendapatkan informasi itu, barulah dia memutuskan untuk melakukan niat beli. Ya, di samping juga tadi ada 3 variabel kan sebetulnya yang menjadi variabel bebasnya product knowledge dan product involvement. Jadi product knowledge itu adalah pengetahuan dari seorang konsumen tentang kategori dari suatu produk ketika dia akan mencari informasi sekaligus ketika dia akan melakukan niat beli. Ya. Dan ya tentang product involvement tadi kalau tidak salah tidak berpengaruh ya terhadap search information. Ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berbasis jurnal internasional yang sudah dipublikasikan. Itu yang dijelaskan oleh teman-teman Anda. Ya. Baik, masih ada pertanyaan buat kelompoknya Dera, Vina, dan Zutu? Belum ada, ya? Oke. Siapa? Ketua kelasnya Dinda ya? Widya, Prof. Dinda ya?
Ya, Dinda, semua sudah presentasi ya, Dinda? Sudah, Prof. Jumlahnya ada 13 kelompok dan hari ini Ketua kelasnya terakhir. Widya ya, bukan Dinda ya? Iya, Prof. Widya ya, sudah ya? Ya, jadi Widya nanti tolong PPT dari semua kelompok dimasukkan Google Drive, kirim ke Prof. Kemudian masing-masing kelompok kan sudah presentasi, terus masing-masing kelompok harus juga dilampirkan di selain PPT-nya pertanyaan yang diajukan oleh audiens, kemudian siapa yang bertanya ya, terus jawabannya apa ya, karena Prof akan nilai ya, jelas ya. Nanti Jelas, tolong Prof. disampaikan sebelum pertemuan di hari Selasa yang akan datang. Oke? Iya, baik, Prof.